Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Mindfulness Zikir Nafas yang ditulis oleh Bapak Setio Purwanto. Sekarang kita membahas subjudul G, mengenal diri dalam kurung nafs. Manusia terdiri atas 3 unsur, yaitu jasad, jiwa, dan ruh. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan jiwa atau nafs untuk menyadari jasad dan menyadari Allah. Mengenal diri berarti mengenal bagian dari diri kita yang sadar, yaitu jiwa. Pengenalan jiwa tidak melalui proses pencarian, tapi melalui proses perjalanan. Kita akan memahami jiwa jika kita menggunakan kesadaran kita. Kesadaran ini harus kita latih terus-menerus, sehingga lama-kelamaan kita akan memahami mana yang menyadari, mana yang disadari. Mana yang jiwa, kurung buka, yang menyadari atau disebut subjek, kurung tutup, dan mana yang bernafas, jasad, pikiran, dan sebagainya. Kurung buka yang disadari atau disebut objek, kurung tutup. Titik. Jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu jasad, jiwa, dan ruh. Yang menyadari Allah itu bukan jasad, yang menyadari itu jiwa. Jadi jasad menyebut Allah, menyebut asma Allah, jiwa menuju Allah, sehingga jiwa bisa menyadari Allah. Ada ungkapan yang sangat masyhur, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arti ungkapan ini adalah barang siapa mengenal nafs, sungguh dia mengenal Tuhannya. Kurung buka, awareness, kurung tutup. Kita telah akrab dengan ungkapan ini ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri itu nafs atau jiwa, maka dia akan mengenal Tuhannya atau mengenal Allah. Nah, proses mengenal diri ini tidak melalui proses pencarian. Kita tidak mencari, tapi melalui proses perjalanan menuju Allah. Maka nggak usah kemana-mana ya. Ingin mencari jati diri itu nggak usah kemana-mana, nggak usah ke makam, nggak usah ke hutan, nggak usah ke mana lah. Jadi melalui proses perjalanan dalam diri, sehingga kita mengalami. Kalau kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Allah. Bisa juga sebaliknya, kita mengenal Allah, ya otomatis kita mengenal diri kita. Karena yang ke Allah, yang silatun, itu bukan jasad kita, yang silatun itu jiwa kita. Ya, ketika kita menarik nafas, mengeluarkan nafas. Nah, ketika kita menyadari nafas ini kan mesti ada 2. Ada yang menyadari, ada yang disadari. Yang menyadari jiwa, yang disadari ya nafas ini, jasad. Jadi kalau kita tahu, paham
jiwa ini yang menyadari, maka otomatis kita sudah kenal jiwa. Nah, setelah kenal jiwa yang menyadari, ini jiwa ini kita perjalankan menuju Allah. Itu jadi kalau kita mengenal jiwa kita, maka kita akan mengenal Allah. Jiwa yang silatun ke Allah. Itu makna penting dan inti dari ungkapan ini adalah bahwa Islam mengajarkan tentang pentingnya kita mengenal jiwa. Tanpa mengenal jiwa, kita tidak akan dapat paham tentang Allah. Karena unsur yang bisa mengenal Allah adalah jiwa. Unsur lain seperti jasad, baik itu perasaan atau pikiran, tidak mampu mengenal Allah. Jelas, di sini sudah jelas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifataw wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asoli wa la takum minal ghafilin. Artinya, dan sadarlah dalam kurung aware kepada Tuhanmu melalui nafsmu dengan cara merendahkan diri dan rasa takut tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau jadi golongan orang-orang yang lalai. Ayat tersebut mengandung perintah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk berzikir dengan jiwa kita, bukan dengan bibir atau jasad saja. Perintah ini tentu menjadi suatu pembeda bagi orang yang berzikir hanya dengan jasad, dengan orang yang berzikir dengan jasad dan jiwa. Jiwa inilah yang mampu menyadari Allah. Berzikir dengan sempurna harus dilakukan dengan keduanya, yaitu jasad dan jiwa. Jasadnya menyebut Allah, jiwanya menuju Allah atau menyadari Allah. Itu. Jadi, mengenal diri tidak lain adalah mengenal jiwa yang menyadari jasad, menyadari alam semesta, dan menyadari yang menciptakan alam semesta. Perjalanan kita dari menyadari jasad, kemudian menyadari alam semesta, hingga menyadari Allah yang menciptakan alam semesta, akan memudahkan kita dalam memahami mana jasad, mana jiwa, dan mana ruh. Jadi, kalau kita betul-betul berlatih zikir nafas, ya, maka kita akan bisa membedakan ya, mana jasad, komponen-komponen jasad itu termasuk apa saja, mana jiwa dan mana ruh. Karena dalam perjalanan kita silatun ke Allah, itu akan ditunjukkan secara jelas sehingga kita memahami ketiga unsur dari diri kita tadi. Kalau belum bisa paham ya diistiqomahkan dulu zikir nafas sadar Allahnya sampai kita menemukan ya. Dan tentunya sampai mati. Kita tidak mengenal yang mana ruh itu, tapi ruh ini yang akan nampak eksistensinya ketika kita menyadari Allah. Dan kemudian jiwa kita bergerak untuk menyadari Allah yang tidak seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Kesadaran mengenal Allah inilah yang sebenarnya kemampuan yang dimiliki ruh.
Jadi yang mengenal Allah itu ruh. Jiwanya menyadari, numpang ke ruh. Jadi ketika jiwa itu menyatu dengan ruh, nah disinilah kesadaran kita ya, akan bisa menyadari Allah. Jadi yang betul-betul mengenal Allah itu ya ruh. Karena min ruhi, ruh Allah yang dihembuskan dalam diri kita. Selain itu, ruh memiliki fitrah untuk kembali ke Allah. Jadi jika kita berserah dan kembali kepada Allah, maka otomatis ruh ini aktif. Makhluk ciptaan Allah yang diberikan ruh hanya manusia. Maka manusia memiliki kemampuan untuk sadar Allah. Untuk berjumpa Allah secara kesadaran ini, makhluk lain tidak akan bisa, malaikat sekalipun. Jadi yang bisa menyadari Allah sebenarnya ruh, bukan jiwa. Jiwa numpang saja ke ruh. Nanti kalau kita terus istiqomah berlatih, kita akan bisa membedakan mana ruh, mana jiwa, dan mana jasad. Bab 1 selesai. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan pada bab 2, tentunya pada video berikutnya ya. Jadi dari bab 1 ini minimal kita memahami tentang mindfulness Islam. Kalau belum paham gimana? Ya diulang-ulang sampai paham. Kalau nggak paham juga gimana? Ya bertanya melalui komentar. Masih belum paham, datang ke Padepokan Patrap, Surakarta. Agar kita bisa ketemu, bisa ngobrol langsung, bisa sharing-sharing tentang sadar Allah ini dan tentang banyak hal. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian pembahasan kita. Ya tentunya masih banyak yang belum jelas ya, karena bahasan ini masih secara umum. Tapi minimal dari bab 1 ini bisa memberikan satu motivasi pada kita semua untuk lebih istiqomah lagi dalam berlatih zikir nafas agar kita diberi pemahaman langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.